Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk SMP kelas 7. Kita akan mulai dari bab 1, manusia, tempat dan lingkungan. Ya. Nanti kita di video ini akan fokus pada pengertian ruang dan interaksi antar ruang, ya. Ruang lingkup dalam bab ini, ya, kita akan mempelajari tentang perubahan karakteristik ruang, ya, kemudian interaksi keruangan, skala ini hubungannya dengan peta, ya, nanti Indonesia, negara kita tercinta, dinamika penduduknya bagaimana, keadaan etnik dan budayanya bagaimana, kondisi lingkungan alam dan sebarannya bagaimana, dan interaksi antar wilayah di Indonesia. Ya, perubahan akibat interaksi keuangan, ada aspek fisik dan perubahan sosial budaya. Kita masuk, ya. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Ada pegunungan. Indonesia sangat kaya, komplit, ya. Pegunungan ada, pantai banyak, ya, pegunungan pun yang sampai pegunungan bersalju juga ada di puncak Jayawijaya, ya. Gunung Dieng pun kadang-kadang bersalju juga. Jadi Indonesia ini komplit, ya. Jadi hasil bumi dari Indonesia juga komplit termasuk. Tanaman konifer ada, apel ada, sampai padi ada. Ya. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Nah, tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Ya, misalnya di gunung tidak akan bisa menghasilkan cumi-cumi, dan di laut tidak akan bisa menghasilkan apel. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Karena itu terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Ya, jadi akan terjadi interaksi. Ya, pola kehidupan orang di gunung dengan orang di pesisir itu beda. Ya, orang pesisir lebih variasinya lebih banyak karena orang pesisir lebih sering berinteraksi dengan tempat lain secara tradisional, ya. Jadi pesisir itu adalah portal masuknya berbagai macam budaya. Jadi, tapi orang pesisir dan orang pegunungan pun pada akhirnya pasti berinteraksi juga karena orang pegunungan ini butuh produk-produk dari pesisir, orang pesisir juga butuh produk-produk dari pegunungan. Itu contoh sederhananya. Pada kenyataannya tidak sesederhana itu juga, ya. Tapi nanti bisa kita uraikan. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang, ya. Ruang, ya, definisinya adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ya, ruang ini meliputi udara, ya. Jadi atmosfer kita. Semua makhluk hidup ada di troposfer, ya, dan semua cuaca dan lain-lain juga ada di troposfer, nanti akan kita pelajari. Terus perairan baik itu lautan maupun perairan yang ada di darat, sungai, danau, dan lain-lain, dan lapisan tanah, ya, terutama bagian lapisan tanah yang kita manfaatkan untuk kehidupan sampai ke dalam yang kita tambang itu, ya. Batas ruang diartikan, ya, batas ruang itu diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang memengaruhi, ya, ejaan yang benar bukan mempengaruhi tapi memengaruhi, ini di bahasa Indonesia sudah disalahkan ini, ya, memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Jadi sekali lagi, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat, ya, dan unsur-unsur lainnya yang memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Ya, jadi ke dalam tanah sampai kedalaman di mana kita itu masih mengambil manfaat dari situ. Ya, ke atas juga gitu sampai kita masih bisa mengambil manfaat untuk kehidupan kita. Nah,
Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu. Ya, karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Ya, karena kenapa terkait? Karena saling membutuhkan tadi. Ya, kalau ada angka-angka di sini menunjukkan halaman di buku ya. Jadi kalau kalian ingin mencari sumber aslinya di buku tematik yang revisi 2017 ya. Revisinya 2017 ya, ini ada di halaman tadi, halaman 4 ya. Oke, contohnya wilayah pegunungan umumnya sebagai penghasil sayuran umumnya ya, sedangkan daerah pesisir penghasil ikan laut ya. Jadi nanti akan ada ini berarti belum. Karakteristik yang khas tersebut karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain. Termasuk cuaca, suhu, kelembapan, itu merupakan karakteristik juga. Ya, nah ini contohnya tadi sudah kita baca. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang. Ya, jadi interaksi antar ruang dapat pergerakan orang, barang, informasi, apalagi informasi ini sudah hampir tanpa batas ini ya dengan adanya internet. Dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintaro 1987, interaksi merupakan suatu proses ya yang sifatnya timbal balik. Ya. Jadi dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Ya, prosesnya timbal balik saling mempengaruhi ya. Dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seorang datang ke tempat tujuan, jadi interaksi secara fisik. Ya, interaksi tidak langsung melalui berbagai cara, misalnya membaca berita, melihat tayangan televisi dan lainnya, tidak langsung. Ya, kita berinteraksi secara tidak langsung. Ya. Dan ini sudah umum terjadi. Apa yang terjadi di Amerika langsung hari ini juga nyampe di kita. Apa yang diputuskan oleh Presiden Trump ini langsung disikapi oleh banyak pengusaha di Indonesia. Jadi interaksinya itu apa yang diputuskan oleh Xi Jinping Presiden Cina, ya, itu langsung berpengaruh pada banyak sektor ekonomi di Indonesia. Jadi pengaruh tidak langsung ini juga pengaruhnya besar walaupun tidak langsung. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, ya, migrasi itu perpindahan penduduk, ya, bisa imigrasi, bisa macam-macam, ya, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal itu, ya, tahu kan modal itu contohnya uang, itu modal, perdagangan internasional dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk ya. Mobilitas berasal dari kata mobil itu kan bergerak ya, artinya mobile itu bergerak ya. Pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi ya. Bisa barang atau energi disebut transportasi. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Jadi apapun itu ya, kalau kita belajar ekonomi tetap akan berpegang teguh pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi intinya ya kita mencari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonomi. Ya, ekos nomos. Nah, interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Ya, jangan sampai keuntungannya itu kalah dibanding transportasinya, berarti rugi. Ya, tujuan kita melakukan aktivitas ekonomi itu agar untung. Ya, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kepuasan, ya intinya untung. Ya. Contohnya seorang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Ya, jadi penghasilannya 1 bulan misalnya 5 juta, ongkos pulang perginya itu misalnya 1 juta, 5 juta kurangi 1 ongkos pulang pergi masih dapat 4 juta. Biaya makan
Misalnya 1 juta, dia masih bisa menabung membawa pulang uang 3 juta. Contoh kasarnya seperti itu. Ya, baru dia mau melakukan itu. Kalau ongkos pulang perginya itu tidak sesuai, ya nggak akan mau. Misalnya kita kerja di Amerika, setiap hari harus PP naik pesawat, apa nggak mumet kita? Ya, jadi ongkos naik pesawat, atau jangan Amerika deh, Jakarta, tiap hari PP harus ke Jakarta, padahal misalnya gajinya hanya 5 juta sekali ke Jakarta, ongkos naik pesawat itu misalnya sekarang mahal ya, apalagi harus ada PCR ya di masa pandemi ini, yang nggak akan mau. Ya, contoh seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Ya, ada beberapa kondisi, ya, ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi. Ya, ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi. Ya, keruangan, interaksi keruangan. Saya ulangi lagi, ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, komplementari. Ya, sana butuh apa, sini butuh apa, sini lebih apa, sana lebih apa, saling melengkapi. Ya, seperti gunung dan laut tadi. Kesempatan antara, ya, intervening opportunity dan keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Kita kupas satu persatu. Saling melengkapi, komplementari atau regional komplementari. Regional sendiri artinya adalah daerah. Lihat, daerah satu saling melengkapi dengan daerah lain. Kondisi saling melengkapi terjadi jika, ya, ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Wilayah A ini gunung, ya, dia surplus sayuran, ya, menghasilkan banyak sayuran di gunung. Tetapi di gunung tidak bisa menghasilkan ikan, tidak bisa menghasilkan kerang, tidak bisa menghasilkan cumi-cumi. Ya, wilayah B adalah wilayah lautan. Ya, di sini surplus ikan karena memang pekerjaan nelayan. Saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Akhirnya terjadilah interaksi keruangan yang pertama, yaitu komplementari. Kemudian interaksi keruangan yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ya, nah, faktor yang mempengaruhi biasanya jarak dan biaya. Ya, dipengaruhi oleh jarak dan biaya. Maka kita harus benar-benar memperhatikan jarak dan biaya. Ya, misalnya kalian mau beli online, ada yang dari Surabaya dan misalnya Pak Ali dari Surabaya, ya, mau beli barang, yang satu dari Jakarta, yang satu dari Surabaya sendiri, harga barangnya sama. Nah, ini ongkos kirimnya berbeda, ya pasti milih yang Surabaya karena lebih dekat, ongkosnya lebih murah, kan gitu. Dan waktunya juga lebih cepat proses pengirimannya. Itu juga merupakan salah satu faktor, ya, di mana kita memutuskan pilih sumber yang mana. Ya, wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B. Ini A, ya, surplus sayuran minus ikan, dia itu daerah pegunungan. Ya, daerah pegunungan biasanya beli di wilayah B, surplus ikan minus sayuran. Ya, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Ya, karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan di wilayah A akan beralih ke wilayah C. Faktor ekonomi. Ya, mana yang lebih murah dengan barang yang sama, ya pilih yang murah. Ya, akibatnya interaksi antara wilayah A dan B melemah. Impor ekspor. Jadi jual beli, impor ekspor kalau antar negara, ya. Kalau antar daerah jual beli saja. Jual beli, ya, saling pemenuhan kebutuhan itu ya dari wilayah C yang lebih murah. Mungkin jaraknya lebih jauh. Boleh jadi yang lebih jauh lebih murah, belum tentu, ya.
Jadi intinya secara total cost-nya lebih murah. Misalnya lebih dekat, kalau jalannya rusak ya akhirnya yang jauh jalannya bagus lebih murah ongkosnya. Jadi pada intinya kita fokusnya bukan pada jarak sebenarnya, fokusnya pada ongkos. Ya. Wilayah B surplus ikan minus sayuran, wilayah C surplus ikan minus sayuran. Ya, keterangan interaksi kuat, interaksi lemah. Lemah. Karena ini lebih dekat, ongkosnya lebih murah. Ya, kalau kita bicara ekonomi, ya penentunya adalah ongkos. Lah, ongkos ini biasanya dipengaruhi oleh jarak, ya, dipengaruhi oleh moda transportasi. Tapi pada intinya kita memutuskan memilih suatu barang itu karena ongkos. Ya, kadang-kadang kita itu karena masalah ongkos, biaya impor itu lebih murah daripada kalau beli di petani Indonesia sendiri. Nah, di situ banyak orang akhirnya lebih suka impor. Nah, di sisi ekonomi itu masuk akal. Tetapi kita tidak hanya membicarakan masalah ekonomi di sini, tapi ketahanan negara juga perlu diperhitungkan. Makanya ada aturan main nanti di sana. Bukan hanya masalah ekonomi saja kalau sudah merupakan kebijakan pemerintah. Ya. Jadi tapi kalau kita hanya fokus pada masalah ekonomi, ya ongkos. Yang penting mana yang murah itu kita ambil. Dan secara umum cara berpikirnya pengusaha seperti itu. Makanya yang harus mengendalikan itu ada pihak lain yang harus mengendalikan agar secara keseluruhan negara itu lebih berdaulat, adil dan makmur. Ya, jadi akan ada berbagai macam ini yang yang dipertimbangkan itu lebih dari satu hal pada intinya. Tapi kita sekarang sedang belajar ekonomi, fokus pada ongkos. Interaksi kuat lemah. Kita lanjutkan. Kemudahan transfer atau transferability. Ya, pengangkutan barang juga memerlukan biaya. Biaya terjadinya interaksi. Ini yang saya bicarakan tadi. Memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jangan sampai kita melakukan transaksi kita malah rugi. Kemudian transferability, jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya akan lebih mahal. Jadi kita ambil kesimpulan, ya. Kita di segmen ini belajar pengertian ruang dan interaksi antar ruang, ya. Dan ini faktor-faktornya, ya. Ada beberapa kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan, yaitu komplementari, ya, saling melengkapi, kesempatan antara, intervening opportunity, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Ya. Jadi yang pertama adalah karena saling membutuhkan, saling melengkapi. Yang kedua kita pada faktor jarak dan biaya. Jaraknya seperti apa, biayanya seperti apa. Jadi agak overlapping ya antara intervening opportunity sama ini tadi, sama transferability. Ya, agak bersinggungan. Ya. Di sini faktor jarak dan biaya. Kemudian yang ketiga, ya di sini kita punya kemudahan transferability. Ini fokusnya pada biaya, ya, untuk terjadinya interaksi, ya, tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Ini lebih fokus kepada biaya. Yang tadi kan jarak dan biaya, ini fokus pada biaya untuk terjadinya transfer. Ya, karena banyak hal yang berpengaruh di situ, di biaya ini. Salah satunya adalah jalan yang rusak dan sulit dicapai, mengurangi kemungkinan untuk terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya akan juga lebih mahal. Ya, jadi
apa salah satu hal yang mempengaruhi kemudahan transfer adalah jalan lah intinya ya, jalan. Jadi makanya pemerintah yaitu untuk membangun ekonomi ya, salah satu fokusnya adalah membangun jalan. Karena kalau jalan ini sudah dibangun dengan baik ya, akan membuat kemudahan transfer atau transferability dari satu daerah ke daerah lain itu akan menjadi lebih lancar ya, sehingga efeknya akan menaikkan ekonomi secara umum. Kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia pada segmen berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.